apa siapa namanya, si Pitung, ada lagi Rano yang dimainkan Rano Karno itu, Sidul anak Betawi Puro. Tapi Fathahilah sudah dibuatkan filmnya, padahal itu salah itu. Bukan Fathahilah yang mengislamkan Jakarta, tapi ulama Betawi, yaitu Syekh Puro dibantu dengan datuk-datuk yang lain. Nah, kisah perjuangan Pattimura, coba Bu, ini yang paling menggelikan dan paling ini megelno. Pattimura menggelorakan semangat jihad dengan takbir Allahu Akbar. Loh, kok ditulis dalam buku sejarah agamanya Kristen, tapi ketika melawan penjajah Belanda dia dengungkan takbir Allahu Akbar, bangkitkan semangat jihad. Ini kan aneh di lapangan sama di buku sejarah. Budi Utomo itu kan pegawai penjajah Belanda. Anehnya umat Islam se-Indonesia ini yang diperingati Budi Utomo, bukan Serikat Islam. Jadi Bu, anak-anak kita itu dijejali bahwa Pangeran Diponegoro itu materialistik, jihadnya itu karena tanah. Padahal fakta yang sebenarnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu karena jihad fisabilillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada lagi penggalapan sejarah, yaitu asal usul suku Betawi. Apa kalau ibu nggak Betawi itu kan ada filmnya, apa siapa namanya, si Pitung, ada lagi Rano yang dimainkan Rano Karno itu, Sidul anak Betawi. Jadi buku sejarah sekarang menulis orang Betawi itu berasal dari budak yang diimpor oleh penjajah Belanda dari berbagai suku bangsa. Padahal fakta sejarah yang benar, orang Betawi itu mendiami wilayah itu sebelum Jakarta, sebelum disebut nama Jakarta. Sebelum Belanda datang sudah orang-orang Betawi sudah ada. Bahkan pada tahun sebelum Masehi itu orang Betawi sudah ada di situ, di Jakarta itu. Namanya belum Jakarta, yaitu Kerajaan Salakanegara, yaitu 100 Masehi. Ini kerajaan merupakan kerajaan di mana masyarakatnya merupakan nenek moyang kaum Betawi. Padahal yang benar, orang pertama yang mendakwakan Islam di Betawi itu adalah Syekh Puro yang membangun pesantren di Kerawang, dibantu oleh ulama-ulama lain seperti Datuk Ibrahim, Datuk Biru dan lain-lainnya, dan beberapa datuk-datuk yang lain. Datuk itu kan Melayu ya. Nah itu Syekh Puro. Tapi Fathahilah sudah dibuatkan filmnya, ya kan? Sudah dibuat film, padahal itu salah itu. Bukan Fathahilah yang mengislamkan Jakarta, tapi ulama Betawi, yaitu Syekh Puro dibantu dengan datuk-datuk yang lain. Nah, kisah perjuangan Pattimura, coba Bu, ini yang paling menggelikan dan paling ini megelno, yaitu Pattimura. Jadi sampai sekarang loh Bu, Pattimura itu namanya Thomas Matulese, lahir di Saparua, agamanya
Kristen. Anehnya Pattimura menggelorakan semangat jihad dengan takbir Allahu Akbar. Loh, kok ditulis dalam buku sejarah agamanya Kristen, lahir di Saparua, namanya Thomas Matulese. Tapi ketika melawan penjajah Belanda, dia dengungkan takbir Allahu Akbar, bangkitkan semangat jihad. Ini kan aneh di lapangan sama di buku sejarah. Ini. Jadi Bu, yang benar Pattimura itu marga Muslim Ambon. Nah, itu. Nama aslinya Ahmad Lusi. Nah, itu. Lahir di Bacan. Dia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau. Kerajaan Islam. Nah, itu. Bukan Kristen. Ya masuk orang Kristen melawan Belanda, orang Kristen melawan Kristen, kan tidak mungkin. Justru orang Kristen bantu penjajah Belanda. Tidak ada kamusnya orang Kristen melawan Belanda, tidak mungkin. Itulah. Jadi yang melakukan perlawanan itu mesti orang Islam. Secara logika saya tidak masuk ini. Ini penggelapan sejarah. Jadi sosok Thomas Matulese itu tokoh khayal yang tidak ada buktinya secara valid. Jadi perlawanan terhadap Belanda di Maluku dikobarkan oleh umat Islam dan tokoh-tokoh Islam. Sementara orang-orang Kristiani kala itu menjadi kaki tangan penjajah Belanda. Sama dengan Budi Utomo. Budi Utomo itu kan pegawai penjajah Belanda. Makanya dengan Belanda dia kooperatif, tidak pernah melakukan perlawanan. Bahkan dia anti-Islam, anti-Arab. Sampai dalam buletin Budi Utomo, yaitu Jawi Hisworo, tanggal 11 Januari 2018, 1918, ya kan? Itu menulis dalam buletin Budi Utomo, Rasulullah itu pezina, pemabuk. Jadi yang pertama kali melecehkan Rasulullah di Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo. Anehnya umat Islam se-Indonesia ini yang diperingati Budi Utomo, bukan Serikat Islam. Nah itu. Ini kalau guru-guru sejarah itu kalau diberitahu seperti ini tidak mau, karena sudah dikunci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah perjuangan Diponegoro dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita, Perang Jawa yang benar-benar jadi fenomenal ini, tahun 1825 sampai 1830, yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Itu ditulis dalam buku sejarah. Kenapa Pangeran Diponegoro melakukan peperangan paling dahsyat? Itu ditulis dalam buku sejarah, tanahnya dicaplok. Jadi Bu, anak-anak kita itu dijejali bahwa Pangeran Diponegoro itu materialistik. Jihadnya itu karena tanah. Padahal fakta yang sebenarnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu karena jihad fisabilillah. Buktinya apa? Buktinya ketika Pangeran Diponegoro dijebak, ada pengkhianat, akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado. Beliau tulis surat resmi, diserahkan pada ajudannya Kiai Haji
Kiai Haji Hasan Basori diminta untuk diserahkan kepada ulama-ulama sejawa, minta kepada ulama-ulama sejawa untuk membangkitkan semangat jihad fisabilillah, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tujuannya apa? Ditulis oleh Pangeran Diponegoro untuk menata kembali agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam buku sejarah apa Bu? Tanah. Jadi materialistik Bu. Dunia yang dikejar dunia. Sehingga anak-anak kita itu dijauhkan dari mindset tentang jihad. Itu. Padahal yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro itu jihad fisabilillah. Nah, itu. Malah ditulis tanah. Jadi perangnya karena tanah. Nah, ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah penggelapan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang nasionalis sekuler.